Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram. Ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah kita, dan tidak luput ridha Allah wa ilahi anta maksudi wa radika matlubi. Insyaallah pada malam ini kita akan berbagi wawasan juga kembali dalam rangka melaksanakan pembaiatan terhadap murid yang akan menjalankan dan memperdalam ilmu amal ibadah sesuai dengan wawasan tauhid yang dipahami di YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Akhalidi Sumatera Barat. Insyaallah di dalam mencari dan menjalankan amanah Allah tentu tidak luput kita daripada ridhonya Allah. Al-bayatihi waridallahi. Sesuatu yang dihakkan oleh Allah adalah ridho Allah yang diutamakan. Insyaallah dalam melaksanakan rasa mohon ampun, rasa minta daripada keridhaan Allah, atau dalam kalam al-bai'at, insyaallah pada malam ini kita akan melakukan bai'at untuk pengangkatan murid dalam belajar menuju grup belajar untuk mendapatkan pelajaran memperdalam ilmu tauhid, ma'rifatullah dalam ilmu amal ibadah, hakikat, sholat dan zikir. Bagi para hadirin, para pemirsa, para sahabat saya dimanapun berada, kalau keinginan ada rasa keterpanggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu dengan menjalankan belajar talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Insyaallah malam ini saya akan mentayangkan yaitu pembaiatan terhadap jamaah yang telah kami pilih dari hasil seleksi tentang pemahaman. Kenapa? Kita berpedoman kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 269. Sesungguhnya pemahaman itu datang dari Allah. Jadi kita harus menseleksi seseorang jemaah dari sisi pemahaman agar tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, tentunya dengan mengambil hak dan menghalalkan amalan itu agar menjadi sesuatu yang halal bagi diri kita. Itulah tujuan kita semata-mata dengan menghakkan kembali dan menjadikan kalimatul hak, ayat-ayat syahadat, ayat-ayat tauhid, kalamullah akan dihayatkan dalam diri kita menjadi huruf yang hidup sebagai aras untuk kita dapat berwawasan dan berilmu kepada Allah sesuai dengan kodrat dan iradatnya Allah. Insyaallah. Baik para pemirsa, para hadirin, marilah kita sama-sama menyaksikan acara pembaiatan ini. Mudah-mudahan minta doa dan berkahnya bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Afqalal mu'minun, yaitu allazihum salatihin wa qasiun. Ingat, insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beruntung dalam berilmu kepada Allah. Baik, kita akan mulai acara pembaiatan tentunya dengan hal-hal yang sudah kita lengkapi. Insyaallah mudah-mudahan selamat menyaksikan. Di mana Pak Budiman? Iya sehat. Akunnya yang mana namanya?
Baik para jemaah. Oh, Itu baru nongol Pak, suara baru dari terlihat di monitor saya. murid kita, Iya. jamaah-jamaah kita yang mencintai Allah. Benar-benar mereka ingin mencari jalan Allah dan menyempurnakan ibadah, zikir dan sholatnya. Insya Allah inilah beliau-beliau ini. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Balik lagi ke yang tadi saya panggil, Samriah. Samriah, barangkali akunnya bukan sesuai namanya, ada di sini. Baik para jemaah semuanya. Cukup Pak ya Bu ya? Ya, baik. Sudah ada lagi. Baik. Tolong audionya Audio dimatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan audionya, suaranya dimatikan. Suaranya dimatikan karena trouble ke saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong Pak Maudi Pulungan, tolong audionya semua dimatikan. Insya Allah. Saya sudah sampaikan audio dimatikan. Audio matikan Pak Mauli. Suara dimatikan suaranya. Suara Mauli Pulungan. Jangan ada suara yang dinyalakan. Baik. Mauli Pulungan, sekali lagi Mauli Pulungan. Ya, makasih ya. Suara bagi istri Anda atau yang perempuan atas nama Mauli Pulungan ada? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim allazi mitahirina wal mujahidina amma ba'du. Wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan amal dan ibadah, wabil khusus belajar menuntut ilmu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi wa faridatul a'la kulli muslim. Bahwasanya diwajibkan kepada umat Islam itu belajar dan menuntut ilmu. Kenapa? Faqullu min bi khairi ilmin ya'malu wa malahu mardudatul la tubalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, amal ibadah itu tidak akan diterima. La tuhabalu, maka dikembalikan. Tetapi belajar beramal dan beribadah itu tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Bi abdihi fil darajatan fil ilmi. Sesungguhnya adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Apa derajatnya? Yaitu kita harus melaksanakan adab. Apa itu adabnya? Kita bermunajat dulu kepada Allah dalam kalam baiat.
Apa itu baiat? Allah sudah menetapkan dalam surah Al-Fatihah bahwasanya sesungguhnya seseorang itu mengucapkan kalam-kalamnya agar dia sesungguhnya berjanji kepadaku sendiri, bukan kepadamu. Untuk itu kita memohon ridho Allah pada malam ini supaya kita dihalalkan, diberikan hak untuk memperdalam ilmu amal ibadah yang berkaitan dengan rahasia-rahasia Allah yang akan mengangkat diri kita menjadi orang yang muttaqin. Di dalam hal ini banyak orang yang paham dan mengetahui segala bentuk ilmu di dalam pengalaman, tetapi tidak banyak orang yang menjadi amirul mukmin atau ahli dirimu. Yang dikatakan amir diri itu adalah ahli diri kita yang telah diikhlaskan oleh Allah untuk mendapatkan hak pada diri kita untuk mudah kita menjalankan amanah Allah. Ahli diri itulah amirul mukmin yang akan membimbing kita untuk belajar dan meridhoi dan mengawal makrifat kita dikala kita bermunajat kepada Allah. Tidak semua orang mampu. Kalau tidak ada hubungan batin dari Allah dari dulunya, tidak mungkin kita bertemu pada jemaah. Kalau tidak ada ikatan batin dalam kodrat kita terdahulu, tidak mungkin kita bertemu di dalam pembaiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan hajat yang akan kita lakukan ini tolong jangan dihianati kepercayaan Allah. Pedomani surat Al-Anfal ayat 27. Jangan menjadi pengkhianat Allah dengan menyalahgunakan amanat-amanat Allah. Sesungguhnya apabila engkau hianati, maka engkau telah mengkhianati Allah dan Rasulmu sendiri. Jangan menyalahgunakan sesuatu yang telah dimudahkan oleh Allah. Ingat, kita Islam memiliki tugas syahadat. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Itulah bagaimana kita berhubungan dengan Allah, memang langsung kepada Allah. Inilah dengan jalan kita melakukan ilmu amal ibadah. Kenapa? Dituntut lagi oleh syahadat, tafrid, tauhid, tajrid. Tauhid nyata sudah berhubungan, tafrid nyata sudah merasakan, tajrid sudah nyata mengalami. Sehingga antara kita dengan Allah telah terjadi tauhid ilahiyah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Anda dibentuk di sini menjadi pemimpin umat dengan bekal ilmu, memperdalam syariat, hakikat, tarikat dan makrifat menuju tasawuf dan tauhid untuk menjadi penyelamat umat, bukan menjadi abid atau hanya pintar sendiri, tetapi dibentuk menjadi alim yang bermanfaat buat umat. Anda laksana sebuah bulan purnama yang akan turun di kala masa bintang yang sedang bergemilang. Maka bulan purnama itu akan mengalahkan indahnya bintang, karena keindahan bulan purnama itu menarik perhatian semua umat.
Jadi luruskan niatmu menjadi orang yang beramanah yang akan membentuk dan menyelamatkan umat, maka engkau akan diselamatkan oleh Allah. Di sini kita belajar ke tingkat makom mursyid, ya. Kecintaan menjadi seorang ulama itu harus di depan. Kecintaan menjadi seorang ulama itu harus di depan niat itu. Bukan menjadi seorang yang bisa atau ingin tahu. Saya berharap banyak begini, maunya nanti hatamnya juga banyak begini. Jangan tinggal 2 orang. Ya, itulah harapan saya. Jadi laksanakan belajar ini dengan baik dan laksanakan tugas-tugas kewajiban di dalam grup belajar nanti. Karena setelah baiat malam ini Anda akan dimasukkan ke grup khusus murid belajar yang mendapat pelajaran 1 minggu sekali. Sebagai pedoman, sering-sering mencari dan menonton YouTube Buya Pasaman Timur, dan hentikan pedoman kepada yang lain, karena itu adalah godaan setan yang akan merusak imanmu. Mengimani jalan tauhid aja belum tentu, apalagi mencampur adukkan pemahaman. Kita harus meyakinkan Allah. Allah percaya kepada kita karena kita memang cinta kepada Dia. Kita orang yang lemah yang tidak mampu, tetapi di kelemahan kita ada kodrat yang paling kuat apabila kita hidup dengan kodrat Allah semata. Perbuatan yang tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Harus kita mencari hakikat kodrat keumatan Allah pada diri kita. Inilah tujuan kita belajar. Dalam semata-mata afdol segala amaliyah, mabrur segala ibadah, mustajab segala ilmu. Setuju? InsyaAllah, ya. Insyaallah. Setuju apa tidak? Insyaallah. Menjadi abid apa menjadi alim? Alim. Sufi. Orang sufi itu bukan orang menyendiri, tetapi sufi itu orang yang hatinya mantap, tidak terpengaruh aliran-aliran. Itu yang sufi. Ya. Nah, baik para jemaah. Saya akan terangkan tentang baiat. Di dalam kita berbaiat karena kita memiliki kodrat zahir dan batin, kita memiliki kewajiban 4 atas nama zahir kehidupan dunia kita. Apa kewajiban yang 4? Yaitu adalah memiliki sifat Nabi, keempat sifat Nabi. Pertama, sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik, mulai kita mencari kebenaran dan menjadi yang benar. Fatonah, memiliki kefahaman yang tidak gampang dirusak oleh cerita-cerita tanpa kenyataan, tanpa dalil Allah. Tidak memahami kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran. Jangan lari dari kelemahan Al-Quran. Jangan lari dari kelemahan, tapi capai Al-Quran itu. Kalau ayatnya nyata, maka Allah itu akan nyata di dalam dirimu. Tapi kalau kamu jadikan ayat itu tulisan, tidak menjadi kodrat dalam dirimu, maka tiada Tuhan bernama Allah yang akan menjadi Tuhanmu. Itulah kehakikatan Allah pada diri. Itu fatonah. Yang ketiga, amanah. Apa yang amanah? Sami'na wa ta'na.
patuh kepada guru dan taat kepada ilmu. Ya, apa yang disuruh kerjakan, suruh amalkan, itu yang diamalkan, dan berkomunikasi selalu dengan pembimbing guru. Kenapa? Apabila engkau memulai amalan, nanti marifatmu tidak ada yang menjaga, semua bisa mengaku jadi nabi, semua makhluk bisa mengaku jadi Tuhan, jadi malaikat. Bisa nggak membedakan mana yang hantu, mana yang Tuhan? Nah, itulah tanggung jawab guru dunia akhirat, ya. Nah, yang terakhir adalah tablik. Apa itu tablik? Punya niat untuk menyampaikan kebenaran itu kepada sesama, bukan diam atau berkurung di rumah. Nah, itu 4 daripada syarat amaliyahnya: sidik, fatonah, amanah, tablik, ya. Nah, setelah itu 5 syarat kerohanian. Tadi amaliyah, sekarang syarat ibadah atau syarat rohani. Tadi syarat kejasmanian. Nah, yang 5 ini apa secara kerohanian? La ilaha illallah. Memang tidak ada pilihan lain selain dari Allah Tuhan kita. Zohirnya kita, batinnya kita, maujudnya kita, dan kitalah yang memperlihatkan kebenaran Allah itu. Bahwa Allah itu bukan suatu yang mustahil bagi semua umat, tetapi suatu kemustahilan bagi akal. Itu namanya la ilaha illallah. Yang kedua, la ikraha fiddin. Nah, jangan merasa terpaksa. Ya, apapun yang diamanahkan untuk dipelajari, jangan merasa terpaksa. Nikmati dengan indah, dan itulah yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu dikatakan la ra'baniyah fil Islam. Artinya apa? Tidak boleh memakai sifat kependitaan, kebendaan di dalam Islam. Tidak ada istilah kembang-kembangan, kemenyan-kemenyanan, keris-kerisan, arwah-arwahan, jin-jinan, khodam-khodaman. Hati-hati, Allah sudah cukup jadi Tuhan. Apa sih yang tidak bisa bagi Allah? Jangan mencari pasangan-pasangan yang batil kepada Allah. La ra'baniyah fil Islam. Tidak boleh membuat perantara kebendaan. Jauhi, hindarkan. Jangan meyakini kebendaan di dalam jalan Allah. Kenapa? Yakin itu pekerjaan hati. Hati adalah pekerjaan rohani. Kalau kita sudah meyakini kebendaan, maka itu namanya kafir sindik. Tahu nggak kafir sindik apa? Kafir rohani. Di luar sehat aja, tapi dalam udah kafir. Nah, ini namanya kafir sindik. Orang yang menyekutukan keyakinannya dengan benda kepada Allah. Nanti kalau ada yang jatuhkan benda di tempat tidur, di atas sajadah berupa cincin atau keris, jangan bilang itu dari Allah. Ya, Allah itu usir. Dia rahasia, dia cuma punya rasa. Tidak ada hubungan benda dengan Allah.
Nah, itu hati-hati. Jadi, sudahlah yang lalu itu ternyata apapun dalilnya bercerita makrifat, kenyataannya solatmu juga tidak pernah menemui Tuhanmu. Itu adalah kegagalan. Itu sudah, kuburkan, tidak ada perlu dibahas lagi itu. Nah, itu. Nah, yang keempat yaitu la ikraha min za'rafira. Artinya apa? Jangan sekali-kali punya niat menganiaya diri atau orang lain dengan adanya kelebihan yang akan Allah berikan. Hati-hati kalau mencintai Allah, cintai umatnya. Cintai umatnya, ya. Tapi kalau kita tidak cinta kepada umatnya, berarti kita munafik. Bertuhan kepada Allah, tapi umatnya kita musuhi. Selagi tidak membahayakan kepada diri, ampunilah mereka karena Allah. Dan kalau menganiaya diri, makalah bela dirimu karena Allah. Insya Allah. Nah, yang terakhir adalah la haula wala quwata illa billah. Ingat, siapapun masa lalu kita, tukang ngamalin makrifat, tukang kodam-hodam makrifat, tapi di jalan Allah jadilah kamu orang yang akan menyerahkan dirimu kepada Allah sampai hilang akumu, wujudlah akunya Allah. Maka jadilah kamu sebuah zat yang menyaksikan yang dilihat oleh Allah. Ingat, camkan itu, ya. Dan ingat pesan saya tadi, ya. 4 untuk jasmani, 5 untuk rohani yang harus dijaga. Baik para jemaah sekalian, ya. Jadi insya-Allah nanti boleh dipertanyakan lagi syarat-syaratnya itu di Kekholifah. Setelah baiat malam ini, besok sudah dimasukkan ke grup-grup yang telah disiapkan. Insya-Allah. Baik. Saya akan nanti kalau saya bilang Al-Fatihah, berarti membaca Al-Fatihah. Audio dinyalakan. Setelah baca Al-Fatihah, audio dimatikan lagi. Fokus mendengarkan saya, menatap ke hati. Ya. Gitu. Dan jangan ada yang mondar-mandir berdiri kalau sudah di dalam makom baiat. Ya. Saya baca astagfirullah 3 kali, diikuti. Setelah itu dimatikan audio. Astaghfirullahalazim. Diulangi 3 kali lagi. Tolong fokus memohon ampunan kepada Allah dan tinggalkan, berpisahlah dengan yang merugikan sifat-sifat dirimu kepada Allah. Berpisahlah dengan kesenangan buruk. Astaghfirullahalazim. Terus 3 kali. Astaghfirullahalazim.
Baik, diulangi lagi. Ya, astagfirullah yang pertama. Ingat, astagfirullah yang pertama kepada hati ditujukan pandangan. Astagfirullah yang kedua yaitu kepada jantung, ke kiri dada, di belakang susu kiri. Nah, astagfirullah yang ketiga ke kening, atas nama sifat diri kita. Kesalahan kepada Allah di hati, kesalahan kepada batin, yaitu kodrat-kodrat Allah, Rasulullah itu di jantung. Dan kesalahan kepada seluruh alam itu ada di kening. Baik, diulang 3 kali lagi, terus saya akan lanjut, audionya mati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak usah diikuti lagi. Matikan audionya. Astaghfirullahaladzim alladzi, fokus ke qalbi, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil yaumiddin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alul baitihi. Inna allaha wa fil karami al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا كريم يا رحمن يا رحيم إجابه الهجت في أمته وخصوصا في الجامعات وجامعاتنا ورد الله عملا وعبادات وطلب العلم وفيرة الحق والحق لا بتيلا ورد الله يا اسمت ذاته يا اسمت في صفاته إجابه المعرفة على في القلب ورد الله يا الله يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الملك القدوس سبحانه الذات وعظمة وهيبات والقدرات والسلطان والكمال والجمال والكبرياء والجبروت إن الله وفي الكرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Baca semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابه والشفاعة والإرادات الحاجات في الجامعات والمبرور على الدعاء والمستجاب علمه ومبرور على عباده والكراماته والهداياته وعمله في عباده في الجامعات ورحمكم الله والخصوصا في الجامعات وانتلم علم المعرفة الله وإجاب التوحيد والسهادة في العباده على الصل والشريعته والحقيقته وطريقته والمعرفته لله رب العالمين. إن الله وفي الكرم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti apa yang saya baca. Apa yang saya baca ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah ya Rasulullah. Illahi anta maksudi waridoka matlubi waridallah wa amalahu ibadatana wal mabrul alal ibadihi wal mustajabu fil ilmi wal barakatan fil rizki wa barakatan fil nikmatihi dunia wal akhirah. Inani bani adama wa umatin Muhammad Rasulullah. Ridha Allah ya Allah. Ridha Allah ya Karim. Inna Allah wa fil karmi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah. Subhanallazi wal insanil haq wal insan la ilaha illallah. Wa Muhammadur Rasulullah.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rahman. Tolong fokus ke kolbi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim wa ijabi al-hajatana ya Allah wa ridallahu amalahu fi ibadatana ya Allah wa ridallahu ya Kariman al-karimatan fil ilmi ya Allah wa ijabihi al-haq wal haqqana la batila ya Allah. Astaghfirullah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullah wa atubu ilahi. Astaghfirullah wa hadratan hasadun al-hayatan dunia wal akhirah. Ya Allah wa ijabi al-hajatana wa ijabihi wa azabatana Allah ya Karim. La khawla wa anta la azaban nar ya Allah wa khadala wa la quwwata illa hina ala azaban nar ya Allah. La khawla wa la ana fi azabi ya Allah. Allah ya Rahman inna shalla antal hayatana ya Allah ya Karim. Astaghfirullah 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 ya Allah. Subhanallah ya Karim wa ijabi al-hajati ya Allah ya musawwir al-may hayatan ya Allah wa ijabihi al-hajatana ya Allah wa ijabihi wa amal ibadatana ya Allah wa ijabi al-sujudana ya Allah wa ijabihi wa ridallah wa ilma ya Allah wa ijabihi al-marifataka alal qalbi ya Allah. Astaghfirullah astaghfirullah al-fid dunya astaghfirullah wa fil akhiratin astaghfirullah wal qulu jasatin astaghfirullah wa la khuluduin astaghfirullah wa la khawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Astaghfirullah ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salaman ayat hayatana fil umatana ya Allah bil umatihi ya Allah. Innani wa umatin Muhammad ya Allah. Innani fil umati Muhammad ya Allah. Innani wal umati Muhammad ya Allah. Ya Allah ya bani adama wal banina ana fil adama ya Allah wal banina ya Allah wal banina adama ya Allah alaihi salam wa salamantal hayatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, semampu saya ya. Insyaallah apa yang kita kalamkan tadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita laksanakan selama ini mudah-mudahan Allah tinggalkan dan Allah pisahkan kita dari kesenangan yang bukan nikmat bagi Allah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah ijabah ke depannya bahwasannya kita sudah lalai di dalam menetapkan ketuhanan kita. Nyata sudah Allah melihat, nyata sudah Allah menyaksikan perbuatan kita tanpa dia bertanya kepada malaikat. Wal afqalan al af'alullahi man ta'ala kullu jazatun fil ruhani. Aku sebetulnya adalah gerakanmu sehingga kamu hidup dan hayat dan apa yang engkau lakukan dan semata-mata engkaulah yang menyuruh aku melakukan dan aku yang menyaksikan engkau melakukan yang tidak aku inginkan. Cukuplah bagiku engkau yang menjadi saksiku. Nah itulah ternyata af'alullah itu adalah gerak Allah pada jasad, menandakan Allah hidup dengan kita
bukan gerakan kita. Inilah yang telah salah kita membawa dia selama ini, melihatkan kepada dia dengan nyata apa yang kita lakukan itu adalah gerak dia semua. Makanya ada kata berpahala bagi buat perbuatan baik, berdosa bagi perbuatan buruk. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita belajar mendekatkan diri dan mendapatkan diri kepada Allah, nanti bisa berbalik kepada kebenaran seutuhnya. Insya Allah marilah kita mencari dan mempersiapkan kodrat Allah yang sebenarnya, yang kita pinjam untuk bermaksiat, yang kita pinjam untuk menghalalkan yang haram. Ternyata saksi, memang kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi Allah juga bersaksi apa yang kita lakukan semata-mata dia ikut melakukan sehingga ada pahala dan dosa. Nyata sudah siapa kita, terbongkar rahasia bagi Allah. Mudah-mudahan mari kita lupakan yang masa lalu itu, kita berbalik lagi ke masa depan. Insya Allah masa lalu itu adalah masa lalunya Allah. Biarlah Allah yang mengampuni dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan belajar. Cukup lama hidup kita jamaah, belum pernah kita kenal Tuhan kita. Cukup lama. Kalaulah anak kita tahu bapak dan maknya tidak tahu Tuhan, saya rasa nggak ada anak yang mau manggil kita orang tua. Tapi Allah menutupi rahasia itu, dia tidak kasih tahu anak kita. Alhamdulillah. Coba kalau mereka gerakkan hati, Allah gerakkan hati mereka, ternyata kita lebih hina dari makhluk lain. Masih bisa makhluk binatang bertasbih kepada Allah. Kita pun tidak pernah kenal dia. Ternyata hanya sedikit, hanya pandangan yang berbeda. Kita tidak memakai pandangan kepadanya, sehingga dia memandang dunia kita, baik atau buruk dengan nyata. Insya Allah mudah-mudahan kita pikir af'alullah itu hanya gerakan Allah, tapi af'al itu artinya hayat. Hayat itu hidup. Kenapa kita bergerak? Karena aku hidup dengan kamu. Itulah af'alullah. Ternyata hidup milik Allah dan gerak itu adalah pertanda. Makanya berhenti gerak dalam bentuk mayat, berhenti hayatnya Allah pada diri. Maka terjawablah sudah sekarang. Mudah-mudahan mari kita tingkatkan iman dan takwa. Dengan kita belajar, kita selamatkan para saudara kita yang belum mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan niat mewakili Allah menjadi al-wajibul wujud, al-waliul wujud. Insya Allah kalau sudah wujud Allah pada diri, kita akan mewujud menjadi walinya dalam menyelamatkan umat, memperkenalkan umat, dan membawa umat dekat, bukan bercerita-cerita di depan umat. Insya Allah, baik para jemaah sekalian, untuk baiat kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akan beribadah dulu, menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan sujud saya ini adalah awal daripada perubahan kita semuanya. Insya Allah. Sampai ketemu di grup belajar, dan ikuti tata tertib dengan baik, niat, dan jangan pernah meninggalkan pelajaran. Karena kita berkumpul itu adalah belajar, bukan hanya mendengarkan ceramah-ceramah. Baik, pada jemaah ikhlas dunia akhirat. Amin. Insya Allah. Baik, kalau ingin nanti menyaksikan acara baiat ini, nanti akan keluar di YouTube menandakan kita telah melakukan baiat. Saya akan keluarkan di YouTube. Kebetulan sekarang lagi di syuting, kondisinya sudah di sini sudah ada penayangan. Mudah-mudahan besok sudah bisa ditonton.
sebagai bukti kalau kita ini belajar ma'rifatullah di Buya Pasaman Timur bukan arti hanya ceramah, tapi kita dilayani dengan guru untuk dibimbing belajar memahami apa yang ditausiahkan di YouTube sebagai bukti syiar Allah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaatlah YouTube kita ini, dan berbagilah dan sering-sering menonton YouTube itu, karena semuanya satu jalan, meskipun judulnya ratusan, jalannya cuma satu. Insyaallah mudah-mudahan berkah semua kita, mudah-mudahan itu, amin. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para penonton sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah mengajak umat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih menjadi seorang yang mukharabun, untuk lebih mendekatkan, bahkan melebihi daripada dekat, kembali hidup dengan diri yang fitrah adalah solusi terakhir. Dirikan diri sifat Allah bagi diri kita yang tidak bersekutu baginya apabila kita memenuhi panggilannya, beramal dan beribadah. Mana kodrat Allah pada diri yang tidak bersekutu kepadanya? Carilah diri dalam diri. Kalau ketemu bukanlah diri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah aku dengan aku. Kalau ketemu, bertemu, bukanlah aku, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjalanan ilmu tauhid, bagaimana bimbingan untuk mendekatkan diri kepada Allah, silakan ikuti belajar dengan baik. Insya Allah barokah dunia akhirat. Jangan kita menyelamatkan keduniaan, tapi tidak memikirkan keselamatan akhirat keluarga kita terutama. Jangan jadi suami tak bertuhan, jangan jadi istri tak bertuhan, dan jangan juga jadi anak tak bertuhan. Kalau hanya sekedar hidup, makhluk di hutan juga hidup. Kalau sekedar hanya berilmu, iblis juga tinggi ilmunya. Barakallahu ya karim ya rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.